tentang sebuah obat atau satu jenis obat untuk penyakit asam lambung atau GERD. Ya, obat ini termasuk obat kedua terlaris di dunia dan obat ini sangat laris manis di pasaran karena ternyata penderita GERD itu juga sangat banyak sekali dan konsumsinya juga cukup tinggi karena selalu ada pembelian kembali atau repeat order karena merasa bahwa GERD ini nggak sembuh-sembuh. Dan memang benar GERD itu tidak bisa disembuhkan oleh golongan obat ini, itu hanya mengurangi gejalanya saja, ya, bukan menyembuhkan. Karena itu akan selalu kambuh lagi, dan frekuensi kambuhnya juga makin sering. Opini saya Dr. Roy kali ini akan mengajak Anda untuk membahas tentang sebuah obat atau satu jenis obat untuk penyakit asam lambung atau GERD. Ya, obat ini termasuk obat kedua terlaris di dunia setelah golongan simvastatin, ya, golongan statin. Ya. Jadi golongan obat ini disebut sebagai proton pump inhibitor atau PPI, atau namanya yang terkenal itu adalah belakangnya prasol. Ya, ada omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, dan mungkin masih banyak prasol-prasol yang lainnya yang belum masuk ke Indonesia juga. Ya. Dan obat ini sangat laris manis di pasaran karena ternyata penderita GERD itu juga sangat banyak sekali dan konsumsinya juga cukup tinggi karena selalu ada pembelian kembali atau repeat order karena merasa bahwa GERD ini nggak sembuh-sembuh. Dan memang benar GERD itu tidak bisa disembuhkan oleh golongan obat ini, proton pump inhibitor ini. Karena obat PPI ini, yang saya singkat PPI ya, proton pump inhibitor, itu hanya mengurangi gejalanya saja, ya, bukan menyembuhkan. Karena itu akan selalu kambuh lagi, dan frekuensi kambuhnya juga makin sering. Lalu bagaimana mekanisme proton pump inhibitor ini dalam mengurangi keluhan pasien? Ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa GERD itu terjadi karena naiknya asam lambung ke kerongkongan. Ini disebabkan karena katup antara lambung dengan kerongkongan itu tidak bisa menutup secara rapat, ya, secara sempurna. Mengapa itu terjadi? Karena salah satunya disebabkan karena kurangnya keasaman lambung. Ya. Ada beberapa faktor yang lainnya, antara lain obesitas, merokok, usia, stres, ya, itu juga menyebabkan tidak menutupnya katup antara lambung dengan esofagus atau kerongkongan, ya. Dan mengapa asam lambung itu bisa menimbulkan keluhan ketika dia naik ke kerongkongan? Karena kerongkongan tidak mempunyai pelindung, selaput pelindung sebagaimana yang dimiliki oleh lambung. Lambung punya selaput lendir yang disebut sebagai mukosa atau mukus untuk melindungi dirinya dari keasaman lambung, ya. Lambung kita sangat asam sekali, ya. Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai pentingnya keasaman lambung. Anda simak di situ, ya. Atau nanti Anda bisa klik di linknya di deskripsi di bawah ini, ya. Anda bisa cek di sana, ya. Kembali lagi pada dampak dari asam lambung yang naik ke esofagus atau kerongkongan itu menimbulkan iritasi di kerongkongan karena kerongkongan memang sekali lagi tidak diciptakan untuk merasakan keasaman lambung. Dia tidak punya pelindung soalnya. Karena begitu naik ke kerongkongan, maka kerongkongan teritasi dan timbullah keluhan-keluhan seperti panas di dada bagian tengah, kemudian rasa teriris, rasa perih di kerongkongan, dan bahkan ketika asam lambung itu bisa naik sampai ke tenggorokan, maka bisa menimbulkan rasa pahit, rasa tidak enak di pangkal kerongkongan kita, di pangkal mulut kita, ya. Dan itu yang disebut sebagai kelanjutan dari penyakit asam lambung, yaitu LPR, laring-paringo reflux, ya. Oh ya, penyakit asam lambung itu nama kerennya adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Yang kelanjutannya tadi disebut sebagai LPR, laring-paringo reflux, ya, sampai ke atas, sampai bahkan ke saluran nafas. Lain kali kita bahas, ya, mengenai hal itu, karena banyak yang tidak menyadari ternyata itu dari asam lambung penyakit-penyakit itu. Nah, kembali kepada bagaimana obat itu bisa mengurangi keluhannya dengan cara menekan produksi asam lambung. Proton pump inhibitor atau PPI atau golongan prasol tadi itu menekan produksi asam lambung. Akibatnya, ketika produksi asam lambung berkurang, maka kadar keasaman lambung juga berkurang. Dampaknya, ketika asam lambung itu naik ke kerongkongan, maka iritasinya juga tidak terlalu parah jadinya, ya. Meskipun tetap mengiritasi, tapi tidak terlalu nyeri
jadinya. Tidak menimbulkan, bahkan beberapa orang yang sudah terbiasa, sudah kebal dengan kerongkongannya, sudah kebal terhadap asam lambung akan tidak merasakan problem itu, ya. Dan itu dianggap sebagai suatu kesembuhan. Padahal asam lambungnya tetap naik ke kerongkongan dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, atau bila itu terjadi terus-menerus maka bisa menimbulkan problem-problem kesehatan yang lainnya. Bahkan bisa menimbulkan keganasan pada kerongkongan Anda, penderita GERD itu. Keganasan itu adalah kanker esofagus karena esofagus atau kerongkongan itu terpapar terus-menerus oleh asam lambung. Akibatnya selnya berubah karena dia harus beradaptasi dengan asam lambung tadi itu. Perubahan sel inilah yang berisiko menjadi sel ganas. Ya. Dan ternyata ketika Anda merasa nyaman, enak, dan merasa sembuh, itu sebenarnya bukan kesembuhan yang sebenar. Dan Anda justru akan mengkonsumsi obat tersebut semakin kronis, semakin dalam jangka yang panjang. Sebenarnya obat ini diharapkan tidak terlalu sering diminum, maksimal waktu untuk minumnya 4-8 minggu saja. Lebih dari itu akan menimbulkan problem-problem kesehatan. Ya. Dan ternyata setiap obat pasti menimbulkan efek samping. Dan PPI ini, obat Prazol ini ternyata juga menimbulkan berbagai macam efek samping. Ya. Coba cermati ya, saya lihat di contekan saya ini. Yang pertama, bisa menyebabkan nyeri kepala. Itu gangguan di saraf pusat. Kemudian menyebabkan demensia, mudah lupa, mudah cepat pikun. Kemudian juga bisa menyebabkan hepatic encephalopathy. Artinya ada gangguan di liver yang ternyata racunnya, karena liver itu adalah, atau hati itu adalah organ yang mendetoksifikasi, menetralisir racun. Akibatnya ketika hatinya rusak karena obat ini, maka racun bisa naik ke saraf di pusat, yaitu di otak Anda. Kemudian bisa menyebabkan gangguan di jantung, kardiovaskuler, ya, jantung dan pembuluh darah lainnya, termasuk pembuluh darah otak yang mengakibatkan stroke dan bisa menyebabkan serangan jantung. Lalu di bagian paru-paru, ternyata penggunaan PPI yang kronis tadi itu kemarin pada waktu pandemi, dia sebagai komorbid dari COVID-19. Dan sekarang bisa menyebabkan pneumonia lainnya atau radang paru-paru yang lain. Karena itu pada orang GERD ternyata juga berisiko terhadap infeksi saluran nafas, terutama radang paru. Dampak yang lainnya, efek samping yang lainnya adalah terhadap saluran cerna, yaitu bisa menimbulkan mual bahkan. Padahal GERD sendiri tanpa obat itu keluhannya adalah mual. Dan ini bisa menimbulkan mual, muntah, ya, nyeri perut, dan juga gangguan buang air besar. Bisa diare, ataupun juga bahkan bisa sulit buang air besar atau konstipasi. Lalu efek samping lainnya ternyata proton pump inhibitor ini memicu timbulnya infeksi, terutama infeksi di saluran pencernaan. Ya. Ada Clostridium difficile, bakterinya yang berkembang biak karena PPI ini menekan asam lambung. Asam lambung yang rendah ternyata tidak bisa menetralisir berbagai macam infeksi yang masuk melalui makanan yang kita makan. Ya, kita kan tidak bisa menjamin makanan kita steril dan pasti juga ada kuman-kuman yang masuk ke dalamnya. Dan peran asam lambung yang besar ini untuk menetralisir dari kuman-kuman. Tetapi ketika keasamannya berkurang, tentu saja kemampuan menetralisir kuman-kuman juga sangat berkurang. Itulah dampaknya, sehingga berbagai macam bakteri juga bisa masuk dan berkembang biak di dalam saluran pencernaan kita. Kemudian efek terhadap darah, ya. Golongan Prazol ini, golongan proton pump inhibitor ini atau obat lambung ini ternyata juga menimbulkan defisiensi vitamin B12, kekurangan vitamin B12. Jelas sekali karena penyerapan vitamin B12 ini dibutuhkan keasaman lambung yang sangat tinggi. Tetapi ketika Anda konsumsi omeprazol atau golongan Prazol ini, keasaman lambung kembali lagi menjadi turun atau kurang jadinya. Sehingga penyerapan vitamin B12 juga kurang. Padahal vitamin B12 ini dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah bersama dengan besi. Besi pun juga tidak tercerna atau terserap karena kurangnya asam lambung. Kemudian mineral lain yang terganggu yang berhubungan dengan darah juga adalah kurangnya magnesium, kurangnya kalsium. Itu berkurang karena penyerapan terganggu karena asam lambung yang kurang akibat konsumsi dari proton pump inhibitor atau PPI itu. Lalu dari sisi tulang dan otot, tentu saja ketika kalsiumnya berkurang, maka tulang itu mudah keropos dan mudah terjadi patah tulang, terutama di pangkal paha. Nah, hati-hati bagi Anda yang sudah usia di atas 40 tahun dan Anda konsumsi PPI ini, maka pengeroposan tulang cenderung lebih cepat.
terlebih lagi bagi Anda yang wanita, karena wanita rawan terhadap pengeroposan tulang. Ya. Jadi hati-hati ketika Anda konsumsi PPI ini. Kemudian terhadap liver, sebagaimana saya sebutkan tadi itu, ternyata liver tidak hanya pada gangguan detoksifikasi liver, peran liver, juga bahkan PPI ini berisiko memicu timbulnya kanker di liver. Lalu tidak hanya liver organ yang terkena, ternyata ginjal pun juga terkena. Jadi akan timbul suatu radang di ginjal dan bahkan bisa terjadi gangguan gagal ginjal baik secara akut maupun kronis dengan risiko Anda harus cuci darah nantinya. Nah, itu segambreng sebanyak itu dampak dari penggunaan obat-obatan proton pump inhibitor secara kronis. Karena itu obat-obat ini sekali lagi hanya mengurangi gejalanya saja, bukan menyembuhkan. Kalau ingin tahu apa yang menyebabkan GERD itu, Anda bisa simak pada tayangan saya ini ya. Anda bisa simak pada link yang saya berikan nanti ya. Coba klik di sana ya. Dan bagaimana solusinya, saya juga sudah sediakan di sana. Jadi sekali lagi, jangan bergantung pada obat-obatan. Obat-obatan itu lebih cenderung hanya menutupi gejalanya. Dan Anda akan tertipu ketika Anda merasa bahwa Anda sudah baikan. Padahal sebenarnya proses perburukan kondisi Anda lebih atau terus berlangsung. Ya. Saya beri ilustrasi pada Anda, yang mungkin juga saya sampaikan di beberapa tayangan saya, yaitu ketika Anda mengandalkan obat-obatan untuk meredakan gejala, itu seperti ketika rumah Anda ada ditemukan atau di dalam rumah Anda ada bangkai tikus yang tersembunyi dan Anda tidak berupaya untuk mencari bangkai itu kemudian membuang keluar dari rumah Anda. Tetapi yang Anda lakukan justru menyemprot ruangan yang bau bangkai tikus itu dengan parfum. Dan masa kerja parfum tentu saja ada batasnya dan dalam sejangka waktu yang relatif singkat maka bau bangkai itu juga akan timbul lagi. Tidak bisa ditutupi oleh parfum yang Anda semprotkan. Dan bangkai itu juga makin lama makin menyengat baunya. Dan Anda harus menambah dosis dari parfum yang Anda semprotkan itu semakin lama semakin banyak. Dan dampaknya apa? Ketika parfum itu semakin banyak, maka bau parfum itu dan chemical dari parfum itu akan membuat Anda pusing dan justru mengganggu kesehatan Anda. Jadi di dalam ruangan itu ada dua yang mengganggu, yaitu parfum Anda yang Anda semprotkan dan juga bau dari bangkai tikus itu. Ya, jadi itulah ilustrasi ketika Anda mengatasi penyakit Anda hanya dengan menutupi gejalanya tanpa mengatasi akar masalahnya. Dan makin lama ruangan itu akan bercampur antara bau parfum dengan bau bangkai yang sangat menyengat. Dan tentu saja ruangan itu menjadi ruangan yang sangat tidak sehat bagi manusia. Demikian juga penyakit yang Anda derita tidak Anda selesaikan berdasarkan akar masalahnya, akibatnya kerusakan akan terus terjadi dan obat-obatan itu akan terus naik dosisnya dan bahkan jenisnya juga makin bertambah. Awalnya Anda hanya minum omeprazol, tapi ketika omeprazol tidak mendukung, maka dosis omeprazol akan dinaikkan ya, menjadi 2 kali, ya, bahkan 3 kali, ataupun oleh dokter ditambahkan dengan jenis yang lainnya, ataupun diganti jenis yang lebih kuat lagi. Makin lama makin kuat menekan produksi asam lambung, makin buruk kondisi kesehatan Anda. Dengan segala komplikasi atau segala side effect, efek samping dari penggunaan proton pump inhibitor yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga Anda menyadari bahwa Anda harus menyelesaikan akar masalahnya dari penyakit Anda, ya, bukan menutupi gejalanya. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan pada yang lainnya. Dan bila Anda baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini, klik notifikasinya agar Anda tidak terlambat ataupun Anda tidak ketinggalan dengan info-info yang lain yang saya bagikan atau saya sharingkan. Dan sekali lagi, bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan pada yang lainnya agar yang lainnya juga merasakan manfaat dari informasi kesehatan ini dan mendapatkan kesehatan yang menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.